Hai, halo semuanya, ayahku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Malam ini misteri reading ya. Sebelum kita reading, kita akan ritual candle terlebih dahulu untuk mengirim energi healing atau energi booster buat kalian semua. Kalian juga bisa mengafirmasikan hal-hal positif yang ingin kalian afirmasikan. Kita lakukan dengan ritme 3-3-3-3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Kita mulai. Oke, selesai. Aku taruh di sini. Oke, kita hari ini pakai ritual mist untuk abundance, untuk keberlimpahan ya. Mudah-mudahan kalian mendapatkan apa yang menjadi kalian afirmasikan, terutama masalah rezeki dan uang. Oke, sebelum reading aku ngucapin dulu selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru aja singgah, baru aja mampir di channel aku. Buat kalian yang udah setia, udah bangkotan, aku ucapkan terima kasih banyak atas dukungan kalian selama ini terhadap channel aku. Buat yang suka ngasih gift, thanks, juga aku ucapkan terima kasih banyak, berkah selalu. I love you all, I love you sekepun. Aku disclaimer dikit, jadi readingan aku sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa saja resonate, bisa juga tidak resonate. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi, jika memang dirasa resonate bacaannya cocok, tapi jika tidak, tolong bijak dalam menyikapinya. Karena belum tentu setiap tema mungkin ketarik energi kamu. Jadi, jangan di-resonate Kak, ya. Disesuaikan dengan skala kapasitasnya. Buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Buat yang ingin membeli produk aku juga silakan, ada link sebentar, ada link produknya juga di situ ya. Aku rapihin kartunya, ini jarang dipakai soalnya gemoy kartunya. Oke, konektor antara kamu sama dia di sini ada High Priestess. 5. Hierophant kalau 5 ya, hubungan yang penuh dengan pembelajaran. Hubungan yang penuh dengan renungan ya. Salah satu di sini kalau aku lihat mungkin ada yang spiritualnya tinggi, yang satu low vibe, yang satu high vibe. Jadi mungkin sulit untuk menyatukan atau sulit untuk menemukan titik tengah. Ada juga beberapa yang hubungan rumah tangga, hubungan yang hampir berumah tangga juga. Nih kalau biasaan pakai kartu yang ada tulisannya, begitu dapat yang buta bingung, lupa. Oke, di sini ada Knight of Swords ya. Energi dia dulu kita baca. Di sini ada situasi lagi memperjuangkan sesuatu. Ada kerja keras yang lagi dia lakukan dalam kehidupan dia ya. Kemudian di sini kerja kerasnya lebih kepada Page of Cup ya. Ada sesuatu yang ingin dia tawarkan di sini kepada seseorang. Tapi juga bisa kerja keras ini mengarah ke arah finansial. Cup juga itu simbol rezeki ya. Memasukkan air ke dalam cup itu adalah salah satu bentuk kerja keras atau upaya untuk mengejar target atau value dalam kehidupan. Kemudian ada Six of Cup ya, centang cinta ini mah. Ya, ada rindu sama seseorang, mungkin sama kamu nih, ada kangen sama kamu, ada keinginan untuk bertemu, bertatap muka, tapi kayaknya sedikit bertolak belakang juga. Jadi kalaupun rindu mungkin ditahan-tahan.
Ada beberapa juga yang terlalu terlena dengan situasi masa lalu yang berkaitan dengan pekerjaan. Jadi ini orang mungkin dulunya pernah sukses, tapi sekarang udah enggak ya, mungkin agak sedikit drop. Tapi bukannya mengupayakan diri untuk melakukan perubahan supaya naik lagi, tapi lebih kepada kayak nggak tahu ya, menyesali keadaan saat ini atau merenungi masa lalu. Aduh, dulu tuh aku enak banget, kenapa sih sekarang gini? Keluhan demi keluhan yang banyak terjadi dalam diri dia. Tapi hebatnya dia berupaya sih di sini ya. Tapi paling kuat ini tentang perasaan sih, energi dia. Ada kerinduan, ada keinginan untuk datang menawarkan perasaan lagi. Selalu gitu ya dalam readingan. Sementara energi kalian di sini ada Seven of Wands. Lelah, capek kalau untuk urusan orang yang satu ini. Tapi masih ada keinginan untuk memperjuangkan. Tapi memperjuangkan ini mungkin hanya di kubu halu ya, atau kubu yang baru-baru mengalami patah hati. Tapi kalau kubu yang sudah lama lebih memilih untuk membuat batasan atau blok di sini. Jadi kayak kalaupun misalnya dia datang, ya mungkin ini ada sesuatu yang ingin kamu lepaskan, lampiaskan, entah ini kemarahan atau sesuatu yang belum tuntas, masih tertunda. Oke, kemudian sini ada Three of Wands, ya, lagi ada merencanakan sesuatu untuk masa depan atau merencanakan apa nih? Movement ya. Ada perjalanankah yang ingin kalian lakukan? Ya, nggak tahu apakah perjalanan kerja, bisnis, atau memang perjalanan sebatas liburan, traveling, atau healing. Eight of Cup tuh dia kan, ada transformasi yang ingin kalian lakukan. Lagi banyak cleansing ya. Kalau aku lihat energi kalian, energi di posisi lemes, tapi nggak mau apa ya. Lemesnya ini bukan lemes karena sesuatu yang menurut kalian apa ya, melelahkan, tapi lemes kepada kayak sesuatu pemikiran. Jadi kayak nggak mau lagi berada di situ. Jadi lagi mengupayakan untuk melepaskan satu pikiran atau overthinkingnya kalian. Itu sih energi kalian. Oke, kita lihat apa yang sudah terjadi dan pernah terjadi. Sudah sama pernah sama sedang sedang terjadi. Kita kayak kartu bulat-bulat hari ini. Bulat-bulat. Jatuh dia sebentar ay. Ups, hampir jatuh lagi. Oke, konektor, sorry, bottom of the deck ya. Di sini ada Kev, ada hubungan yang disembunyikan dan ada hubungan yang penuh dengan pengamatan. Diam-diam saling stalking mungkin atau salah satunya, atau diam-diam mencari tahu apa sih yang disembunyikan oleh salah satunya. Intuisi bermain di sini dalam hubungan kalian. Yang tadinya biasa-biasa aja, pintar memprediksi atau bahkan pintar meramal nih. Oke, di sini ada The Crown ya. Beberapa hubungannya ada kaitan dengan magic. Ya, nggak tahu apakah magic ini memang dilakukan untuk menuju kepada salah satunya atau magic ini memang digunakan untuk dirinya sendiri. Seperti itu. Dia juga ada hubungan yang memanfaatkan, artinya ada yang sudah diambil atau sudah dicuri, atau bahkan dia mungkin sekedar hanya rajin meminta. Oke, kemudian di sini ada The Bride ya, ini tentang jembatan. Apakah ada kaitan dengan orang ketiga yang menjembatani hubungan kalian, atau memang ada pihak ketiga yang mengganggu hubungan kalian sehingga terlepas? Padahal sebenarnya di sini mungkin masih memiliki ikatan yang kuat, perasaan yang sama, tapi memang ada halangan yang sulit untuk kalian kalian tebas, atau ada halangan yang nggak bisa kalian lakukan untuk menyatu seperti itu. Ini banyak energi rainbow kalau pakai kartu ini. Nggak banyak sih ya. Kemudian ada komik nih, kalian berdealing sama seseorang yang poker face atau banyak cerita, banyak drama ya, banyak strategi atau banyak skenario. Itu juga bisa. Orangnya gampang meluluhkan hati kalian,
lihat wajahnya tuh kayak nggak tegaan aja, kalau apalagi kalau misalnya habis dimarah atau habis ada masalah ya. Walaupun misalnya kamu kesal sama dia, tapi wajahnya itu membuat kamu gampang luluh. Ya, orangnya gampang memikat. The Ring, di sini ada yang mungkin saja sudah merencanakan pernikahan. Ada yang tukar cincin sudah mungkin, atau ada yang tunangan sudah, atau memang pernah menikah tapi bubar bisa jadi, atau apa nih yang berkaitan dengan komitmen lah bisa dikatakan. Oke, kemudian di sini ada The Nectar, ada dualitas antara kamu sama dia tadi. Yang satunya mungkin terlalu baik, yang satunya tidak mau memberikan effort yang sama. Bisa jadi mungkin memang dia punya sisi gelap yang tidak ingin diketahui, sehingga yang terjadi hubungan ini adalah hubungan yang ngeblur. Yang satu terlalu baik, yang satu terlalu cuek atau terlalu jahat, atau memang antara si baik dengan si jahat disatukan, nggak ketemu lagi titik terangnya. Itu. Kita lihat dari tarotnya ya. Ini juga tentang pemikiran sih. Pemikiran yang berbeda, sudut pandang, atau pola pikir lainnya. Oke, di sini ada Six of Cup, ada dua Six of Cup, kuat banget nih energi kerinduan dari seseorang. Kemudian ada Two of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. Ada hubungan twin flame, atau ada hubungan yang kemelekatannya sulit untuk dilepaskan. Jadi nggak harus twin flame sih, ya. Kadang-kadang numpang lewat juga menggambarkan tentang kemelekatan yang kuat, sehingga kadang-kadang dihadirkan dengan situasi halu. Apa nih hubungan aku sama dia? Jangan-jangan aku begini, jangan-jangan aku begitu. Padahal mungkin apa yang terjadi itu lebih kepada proses pelepasan, proses movement, tapi karena belum bisa lepas kemelekatan tadi, mulai mengkait-kaitkan, mencari mata rantai, ya. Kemudian ada Page of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian ada Three of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. Apa nih cup semua? Kemudian ada Magician, magic lagi. Oke, kalau aku lihat hubungan kalian sebenarnya bagus. Banyak planning, banyak rencana, banyak harapan, banyak-banyak aja pokoknya. Tapi juga banyak-banyak doa. Banyak-banyak berharap hubungan ini fine-fine saja, baik-baik saja, ya. Kalian berdealing sama seseorang yang terlalu gampang jatuh hati, gampang jatuh cinta. Bahkan ada beberapa di antara kalian juga masih berdealing dengan situasi yang berkaitan dengan orang masa lalunya, atau orang yang ada di belakang dia. Entah itu memang masa lalu atau masa sekarang, tapi ada di belakang. Jadi hubungan ini sedang dibayang-bayangi, ya. Entah dibayang-bayangi ketakutan dia balik sama mantannya, atau dibayang-bayangi iya dia takut lebih memberikan perhatian kepada yang di sana daripada kamu. Seperti itu, ya. Jadi kalau aku lihat kayak hubungan ini sebenarnya harap-harap cemas sih. Kamu merasa nyaman, tenang ketika dia ada di dekat kamu. Tapi ketika dia sudah tidak ada di dekat kamu, atau dia sudah pergi, atau dia lagi entah kemana lah, ketika kalian tidak bersama, kecurigaan itu benar-benar menumpuk. Tapi yang aku lihat kecurigaan ini bukan sekedar datang begitu saja. Kecurigaan ini datangnya karena ada landasan-landasan tertentu yang mungkin sudah kamu cek, yang mungkin sudah kamu pantau sebelumnya. Seperti itu, ya. Tapi dia pintar berkamuflase, atau dia pintar menutupi apa yang dia sembunyikan. Itu. Dan di sini kalau aku lihat dia memang nggak mau melepaskan kamu, tapi juga nggak mau melepaskan yang satunya. Ini third party karena ada Three of Cup, ya. Kalian berdealing dengan situasi third party, atau misalnya memang dari awal sama-sama tahu ini hubungan terlarang atau hubungan yang disembunyikan, atau bahkan ada yang tidak mengetahuinya sama sekali.
Kemudian di sini juga aku lihat terlalu banyak penyesalan yang terjadi. Jadi aku nggak ngebongkar satu persatu apa, tapi penyesalannya tergantung versi kalian masing-masing. Dan ini memang terlihat ada yang belum tuntas dan masih sangat menginginkan validasi, penjelasan. Boleh kamu kangen sama aku, boleh kita ketemu lagi, datang lagi, renewal lagi. Tapi apa yang kamu bawa? Kalimat, gak usah banyak-banyak deh, mungkin yang kamu inginkan adalah pengakuan, penyesalan, minta maaf, seperti itu. Bahkan di sini hubungan ini aku lihat banyak sekali kaitannya dengan unsur balas dendam, unsur kekesalan yang masih tersisa itu. Ada lagi nih sini yang menggunakan pihak ketiga. Aku nggak tahu apakah kamunya mungkin setelah ini semua terjadi ya, apalagi setelah ketahuan third party ini, apakah ada yang menggunakan jasa pihak ketiga atau bahkan melakukan dengan sendiri juga bisa. Mulai mengikat supaya hubungan ini tetap awet. Ya, bahkan ada yang nggak tanggung-tanggung mengikat supaya ada yang melepaskan salah satunya. Ada yang mengikat supaya selalu tergila-gila sama dirinya, tapi nggak banyak yang berhasil. Yang terjadi adalah kayak merasa kok udah diperlakukan seperti ini atau sudah melakukan ini kok energinya nggak begitu ya, gitu. Tidak sesuai harapannya, akhirnya kekesalan-kekesalan muncul belakangan. Itu ya. Ini memang hubungan ini ada niat yang tidak baik dari awal juga. Kalau aku lihat terlalu banyak perencanaan di kepala dia untuk bisa meraih sesuatu di dalam hubungan kalian. Tapi paling banyak fatal sebenarnya semuanya sih di awalnya ya. Kalau aku lihat rencananya bagus sih, ada planning-planning jangka panjang. Cuman nggak tahu nih, ini biangnya di sini ya, seperti kayak ada yang kebongkar aja. Begitu ketahuan, ya sudah, akhirnya ambiar. Baiklah, kita lanjutkan lagi. Oke, di sini ada Three of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian di sini ada The Hierophant, ada lagi Hierophant, Taurus. Kemudian ada Ace of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian di sini ada Seven of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian di sini ada The Fool. Satu lagi ada Death. Ada penyesalan, kesadaran. Ya, ada keinginan. Ini Death tadi Scorpio ya, sorry. Ya. Ada keinginan untuk bertemu atau membuka pembicaraan. Ya, sudah mulai kepikiran di dalam diri dia saat ini. Atau katakanlah ada sesuatu yang memang harus dituntaskan, entah dari penjelasan atau apapun juga. Cuman memang mungkin banyak yang belum terjadi. Kalaupun terjadi sepertinya mungkin beberapa aja, tapi kalaupun terjadi seperti ada yang masih ngambang sih buat kamu. Ya, penjelasannya masih nggak make sense atau masih nggak masuk akal. Ya, tapi kalau yang aku lihat ada kesadaran di dalam diri orang ini ya tentang satu pemikiran di masa lalu. Makanya tadi juga ada Six of Cups. Six of Cups-nya mungkin bukan terlalu tentang kerinduan, tapi tentang penyesalan. Kalau aku lihat penyesalannya ke arah mana? Mungkin di sini memang dia menyesal kalau selama ini selalu berkonflik sama kamu atau selalu melakukan hal-hal yang bertentangan, berlawanan, atau bahkan kalau tidak berlawanan ia menyakiti perasaan kamu. Seperti itu ya, apalagi mungkin di sini banyak yang sudah blokir-blokiran, sudah unblock-unblockan, salah blok-blokan ya sama. Ada juga yang on off soalnya. Jadi kalau aku lihat ya, kamu tuh mungkin selama ini selalu diremehkan sama dia ya. Tahu dianya yang berwajah innocent ya, sudah melakukan kesalahan tapi berlagak bego atau playing victim, tidak mau disalahkan atau tidak mau mengakui kesalahan. Tapi walaupun itu kejadian di masa lalu tentang playing victimnya dia atau sifat-sifat kekanakannya dia, childishnya dia, belakangan aku lihat sih ada kesadaran. Jadi kayak sadar banget kalau dia pernah menyakiti perasaan kamu, sadar banget kalau kesalahan-kesalahan fatal selama ini itu memang sumbernya dari dia. That di sini tuh dia ya. Ini tentang kesadaran kalau dia memang pernah membuat kamu berada di bawah banget, membuat kamu berada benar-benar mungkin disudutkan atau melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya lah, seperti itu. Terlepas apapun itu,
Terlepas apapun kesadaran yang sedang dia rasakan. Aku melihat kayak orang ini, ya, gak tahu nih di kartu Death ini kok kayaknya nyesek banget kalau aku lihat dia. Tertekan oleh tindakan-tindakan sendiri, ya. Ketika dia menghadirkan toksik dalam diri kamu, it's mean artinya dia meracuni dirinya sendiri. Ketika dia menyakiti kamu, itu artinya dia menyakiti dirinya sendiri. Ibaratnya kalaupun dia membunuh kamu, ya membunuh bukan secara harfiah ya, tak membunuh perasaan, membunuh kepercayaan, membunuh lain-lainnya. Itu sama juga seperti dia melakukan hal itu kepada dirinya sendiri, ya. Ada kebodohan-kebodohan fatal. Ada kebodohan-kebodohan yang gak dipikir panjang yang dilakukan oleh dia terhadap diri kamu. Energi kamu secara keseluruhan ada Five of Pentacles. Terkait orang ini mungkin masih dalam situasi kamu tidak stabil. Pikiran kamu, hati kamu kadang-kadang masih kepikiran, tapi kadang-kadang ingin melepaskan. Ya kalimatnya gak jauh-jauh lagi gitu aja. Melepas sakit, bertahan, salah. Melepas sulit, bertahan sakit. So far kalau untuk kehidupan kamu sendiri, aku lihat kamu lagi berupaya keras nih. Lagi banyak mau menabung sepertinya, ya. Lagi ingin mengembangkan sesuatu yang berkaitan dengan cuan dalam diri kamu. Ada target yang sepertinya kurun waktu tertentu nih harus dibayar lunas, harus dibayar tuntas. Misal kalau pengen jalan-jalan mungkin ikut travel, ada bayaran cicilan. Atau mungkin menjelang akhir tahun ini ada jalan-jalan kemana, kumpul duit. Atau memang sekedar nggak kemana-mana tapi kumpul duit mau beli properti, beli apa misalnya gitu. Ya, oke, aku apa sih temanya? Oke, dia sadar sih di sini kalau aku lihat bahwa ya dia sudah melakukan kesalahan fatal terhadap diri kamu. Makanya di sini banyak sekali sesuatu yang menggiring dia kepada satu penyesalan. Dia sadar banget sudah melakukan kesalahan fatal. Oke, kita lihat ya kesalahan fatal apa sih yang sudah dia lakukan terhadap diri kamu. Oke, di sini ada Four of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian ada Nine of Swords. Wow. Kemudian ada Page of Swords. Lala, sword semua. Kerasnya tajam. Kemudian di sini apa nih? High Priestess. Kemudian di sini ada King of Wands. Kemudian ada Three of Swords. Kesalahan fatal yang sudah dia lakukan terhadap diri kamu adalah membuat atau menghadirkan situasi ngambang tanpa kejelasan, tanpa ada komitmen, tanpa membuat satu batasan waktu. Atau dia membuat sesuatu itu tanpa batas, artinya misalnya kan kalau pakai batas tuh, oke, kita pacaran 1 tahun, kita nikah ya. Kita pacaran sekian waktu, kita akan begini, begitu. Kalau ini enggak, sepertinya dia ngajak kamu, kita saling PDKT aja dulu, kita mengenal diri satu sama lain, tapi kayak nggak kenal-kenal juga. Semakin lama bersama justru semakin asing, bukan semakin tahu, bukan semakin erat. Itu. Dan dia sudah menghadirkan kamu satu situasi kebingungan. Kadang-kadang di mana kamu sebenarnya kayak ngerti tujuan maksud dia, tapi di satu sisi kayak berubah lagi. Jadi kayak ya dia orangnya bisa dikatakan masih labil, nggak tentu arah. Ya, kesalahan fatal yang sudah dia lakukan apapun itu sudah membuat kamu nangis di pojokan, membuat kamu overthinking, membuat kamu banyak yang begadang. Ya, cuman hanya untuk mengingat kembali, mengenang kembali hidup atau ketika bersama dia. Itu, ya. Kesalahan fatal yang pernah dia lakukan juga terhadap diri kamu adalah selalu situasinya bertengkar atau silent treatment. Ya, ini juga ada beberapa yang mungkin suka mengungkit-ngungkit tentang apa yang sudah diberikan, jasa apa yang sudah diberikan. Semuanya dicatat, tapi kalau apa yang kamu berikan kepada dia tidak dia perhitungkan. Artinya dia hanya mau enaknya saja.
Kesalahan fatalnya adalah defensif tanpa menjelaskan sesuatu. Apa yang menjadi masalah kalian? Rasa penasaran yang besar di dalam diri kalian adalah kan validasi nih dari dia. Tapi dia menutup rapat-rapat rahasia dia di dalam mungkin satu diary-nya, atau kalau zaman sekarang udah nggak ada diary lah ya, cuman disimpan di otak aja. Artinya dia nggak mau terbuka sama kamu. Sebesar apapun kamu memaksa, dengan strategi apapun kamu mencoba supaya dia mau terang-terangan menjelaskan ada apa sih di belakang kamu, kenapa sih, tapi dia juga nggak bisa menjelaskan. Dia benar-benar menutup rapat-rapat hal tersebut. Ya, kesalahan fatal dia adalah tidak bertanggung jawab dengan apa yang sudah dia lakukan selama ini terhadap diri kamu. Aku nggak sebutkan juga apapun yang sudah dia lakukan, macam-macam di sini, pasti versinya banyak. Tapi paling besar adalah tanggung jawab menikah. Bahkan ada yang mungkin sudah hamil atau pernah sampai nggak jadi mungkin memiliki keturunan bersama dia, ya nggak tahu lah apakah itu aborsi atau apapun ya. Tapi dalam artian setelah itu bukannya bertanggung jawab, malah meninggalkan, merasa bahwa udah bersih, cuci tangan lah, katakan seperti itu. Ya, kesalahan fatal yang dia lakukan terhadap diri kamu, terlalu player, terlalu gampang tertarik sama lawan jenis, atau terlalu gampang tebar pesona di luar sana. Padahal kamu mungkin sudah setia banget sama dia, tulus banget sama dia, ya. Kemudian kesalahan fatal apa lagi yang sudah dia lakukan? Tree of Swords. Dia sudah benar-benar mengecewakan kamu, bukan sekedar kepada kamu, bahkan kepada keluarga kamu. Kalau yang sudah terkait dengan urusan perkenalan terhadap keluarga satu sama lain, ya. Ada luka yang dalam membekas di dalam diri kamu. Ada sesuatu yang sudah hancur yang menurut kamu sebenarnya udah nggak bisa diperbaikin lagi. Tapi cuman aku heran, kamu sadar sih sebenarnya ini udah gak bisa diperbaikin. Ataupun kalau misalnya dia mau baikan lagi sama kamu, pasti rasa percaya kamu tuh kurang sama dia. Kamu cuman kayak sebatas penasaran bahwa dia tuh harus balik sama aku, dia tuh harusnya minta maaf sama aku, harusnya begini begitu. Padahal ketika dia balik, percaya atau tidak percaya, kamu hanya akan menyiksa diri kamu sendiri. Kenapa? Kamu gak bisa percaya dia lagi 100%. Ya, pasti kamu akan curiga lagi. Karena apa? Kejadian pertama kemarin menciptakan trauma atau luka batin yang besar. Makanya aku juga kasih saran ya, jangan terlalu memaksakan mantan balik atau seseorang yang masih kamu harap-harapkan balik. Padahal kamu sudah tahu dengan apa yang pernah dia lakukan pertama kali sama kamu. Sekalipun dia datang lagi, sekalipun dia baik lagi, ya, sekalipun kadang-kadang dia berubah, tapi kamu yang akan tersiksa sendiri. Kenapa? Trust kamu pasti hilang, ya. Alangkah lebih baik move on ke orang baru. Gitu. Jadi kenapa? Kamu akan plong lagi dalam memberikan kepercayaan. Itu. Karena di sini terlihat sih banyak energi kayak kalian memang beberapa kepengen dia balik. Tapi baliknya bukan karena something yang bagus. Baliknya ini cuma lebih kepada rasa penasaran, ambisi, obsesi, atau posesifnya kalian. Padahal kepercayaan kalian sudah luntur, Ya, ini kartu tentang lunturnya kepercayaan yang besar. Jadi kalian paksakan pun dia balik, mau pakai dukun kek, mau pakai apa kek, genderuwo kek. Ya, percuma. Hati kamunya tetap terluka. Itu ya. Oke, kita lihat perasaan dia ke kamu di readingan ini ya. Aku nggak ngelihat ada tindakan ya, ini cuma sebatas penyesalan yang dia rasakan, jadi kita nggak cek pergerakan. Oke, kita lihat perasaannya ke kamu. Di sini ada Ten of Swords. Sadar kalau sudah melukai perasaan kamu, tapi juga jangan berbesar hati tentang sadarnya dia. Dia pun ada kecewa juga sama kamu. Dia pun ada juga perasaan terluka. Ibarat kalau orang bertengkar itu ya nggak ada salah, nggak ada benar, ya sama-sama benar, ya sama-sama salah. Karena punya kacamata sendiri, punya teropong sendiri, sudut pandang sendiri. Ya, dia pun mungkin merasa terluka, pernah kamu kecewakan, atau mungkin kamu pernah mengucapkan sepatah dua kata puisi yang lumayan mungkin nyelekit ya, atau menyudutkan, atau bahkan sempat ada yang sumpah serapah. Oke, kamu lakukan itu mungkin dengan maksud ya dia dulu yang mulai, dia dulu yang melakukan kesalahan. Tapi entah disengaja ataupun tidak sengaja, tanpa kamu sadarin itu juga melukai perasaan dia. Jadi dualitas terjadi di sini ya, karena ada pemisahan.
Ya, perasaan dia ke kamu, dia sadar kamu sudah terluka, tapi juga dia terluka di sini. Oke, kemudian ada Four of Wands, ya. Perasaan dia ke kamu sebenarnya kepengen nih bertatap muka, pengen stabil, pengen balance. Minimal sekali lagi ada pertemuan, ya, antara kamu dengan dia. Devil, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius, ya. Perasaannya ke kamu gairahnya masih tinggi, atau gairahnya masih sama seperti dulu ketika dia bersama kamu, ya. Apalagi yang misalnya di sini ada perbedaan usia nih, aku nggak tahu ya kenapa justru gairahnya yang terjadi pada yang beda usia, karena dia kayak ngerasa ada satu adrenalin yang berbeda yang dia rasakan terhadap diri kamu itu. Kayak dia ngerasa dia butuh seseorang yang sudah berpengalaman gitu. Ada passion yang besar. Oke, perasaannya ke kamu di sini ada Five of Swords. Perasaannya konflik batin, ya. Konflik batin ini kemana? Ya, konflik batinnya mungkin ya karena sesuatu yang pernah terjadi tadi antara kamu dengan dia. Tapi juga perasaannya di sini ada strategi sih yang sedang dia pikirkan, ya. Aku lihat ada energi di mana kayak yang tadinya mencoba untuk menyerah, ya, untuk tidak terkoneksi sama kamu, tapi kayak mulai kepancing lagi atau termotivasi lagi. Mungkin pelan-pelan di sini akan ada pergerakan sih nantinya, ya. Tapi energinya kecil. Oke, kemudian ada Three of Wands. Perasaannya ke kamu memang pengen datang nih. Ada kapal. Jadi artinya nih orang sebenarnya lagi menyiapkan sesuatu tapi perlahan. Jadi nggak bisa diharap dalam waktu dekat. Ini adalah sesuatu yang nantinya akan datang secara tiba-tiba atau tidak terduga. Tiba-tiba dia datang aja di saat kalian sedang tidak mengharapkan dia. Ya, kalau aku lihat perasaannya masih berkecamuk sih di sini. Ada kerinduan, iya. Ada kesel juga, iya. Ada nyesal juga, iya. Ya udah nano-nano lah. Oke, energi dia secara keseluruhan The Hierophant. Semua kartu tarot hari ini keluar Hierophant-nya, ya. Ini dia energinya. Benar-benar menyesali, ya. Tuh, benar-benar sadar bahwa kesalahan itu dia yang lakukan. Beberapa untuk kalian yang sama-sama single akan ada keberuntungan kalau aku lihat, ya. Ini ada ring, artinya mungkin kesadaran ini akan menggiring dia atau memotivasi dia untuk melakukan suatu perubahan dan akhirnya dalam bentuk renewal atau union atau ya kalian akan menikah seperti itu, ya. Oke, kita cek zodiak. Angka dan inisial nama. Ada Taurus. Wow. Bahkan di kartu zodiak juga Hierophant-nya keluar Taurus, Gemini. Kuat banget Taurus. Kemudian apa tadi? Aquarius, Libra, Capricorn, Sagittarius, Aries. Inisial nama ada D, ada Q, ada H, ada N, ada R, ada O, ada K, F, C, KFC, W, B, P. Atau maksudnya E. Angka yang terkoneksi antara kamu dan dia 31, 1, 24, 15, 12, 9, 8, 13, 5, 2. Atau maksudnya 11. Aku mau lihat pesan apa buat kalian hari ini. Oke, di sini ada kekuatan doa. Apakah kamu tahu bahwa Tuhan sedang merindukanmu?
Mendekatlah padanya, menangislah dalam pelukannya, berceritalah segala rasa di dirimu. Memohonlah hanya kepadanya. Hanya Tuhan yang punya solusi atas permasalahan diri kita. Lebih istiqomah lagi, ibadah, dan perbanyak bersedekah. Pesan semesta buat kalian. Percaya diri. Percaya dengan dirimu sendiri, karena dengan kepercayaan itu membuat kamu lebih meyakinkan akan dirimu sendiri. Karena dengan percaya diri, kamu bisa menambah kekuatan diri. Yakin akan kekuatan dalam dirimu, lebih semangat untuk melangkah, jangan menyerah. Satu lagi, ketulusan. Hanya kepada ketulusan kita akan mampu belajar makna dari sebuah keikhlasan dalam kehidupan. Lakukan hal baik tanpa diketahui orang lain. Sebuah ketulusan menyentuh perasaan, memberikan kesan indah dan rasa penuh syukur. Ketulusan seseorang akan terpancar dari matanya, kebaikannya akan terlihat dari tindakannya, dan kebijaksanaannya akan terdengar dari kata-katanya. Itu dia. Aku semua, aku rasa readingannya cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya besok malam. Terima kasih sudah menonton. Bye.